Halo semua, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan kepada kalian semua panduan atau tutorial atau bagaimana sih langkah-langkah yang harus kalian lakukan untuk melakukan ujian online via aplikasi DatQuiz. Jadi ingat, tidak lama lagi kita akan ujian akhir semester. Dan saya sudah rencanakan atau mengatur ujian akhir semester akan dilaksanakan secara online. Karena memang dari awal kita sudah melakukan perkuliahan sejak bulan Maret itu secara daring, secara online. Maka bukan hanya perkuliahannya saja, maka tentu saja ujian akhirnya juga sebaiknya harus dilakukan secara online. Karena memang tidak mungkin kita akan ujian tatap muka. Nah, pada kesempatan kali ini, tujuan saya membuat video ini adalah agar supaya kalian ketika ingin mengikuti ujian ini melalui aplikasi DatQuiz tidak kebingungan untuk menjawab soalnya. Karena mungkin sebagian besar dari kalian baru mendengar aplikasi ini dan belum familiar untuk menjawab soal dengan menggunakan aplikasi ini. Itulah tujuan saya membuat video ini. Nah, tidak perlu berpanjang lebar lagi, kita langsung mulai saja. Jadi tahap pertama yang akan kalian lakukan adalah nanti saya akan membagikan link atau alamat dari DatQuiz-nya, alamat untuk ujiannya melalui WhatsApp. Tentu saja saya akan kirimkan ke salah satu dari kalian ya. Saya akan kirimkan kepada mungkin koordinatornya atau yang biasa berhubungan WhatsApp dengan saya. Saya akan kirimkan dan mahasiswa yang saya kirimkan tersebut wajib untuk membagikan ke teman-teman yang mengontrak mata kuliah ini. Pastikan semua sudah mendapatkan linknya. Jangan sampai ada yang ternyata tertinggal ya. Dipastikan semua yang kontrak mata kuliah ini mendapatkan linknya nanti saat akan ujian. Oke. Nah, jadi setelah Anda sudah mendapatkan linknya, nanti tampilannya kan akan seperti ini. Jadi ini saya membuka WhatsApp dari komputer atau laptop ya. Jadi ini ada ujian uji coba. Oke, jadi ujian sebenarnya kan nanti bukan ujian uji coba, ini kan hanya contoh. Jadi nama ujiannya adalah ujian uji coba. Dan di bawahnya ini adalah alamat atau linknya. Oke, jadi www.datquiz.org dan seterusnya. Nah, tugas kalian adalah langsung mengklik saja. Langsung mengklik alamat tersebut. Setelah diklik, Anda langsung masuk ke laman DatQuiz-nya atau laman ujiannya. Nah, saran saya adalah saat kalian mengerjakan ujian ini, sebaiknya menggunakan laptop atau komputer. Jangan hanya menggunakan smartphone Anda, apalagi menggunakan handphone yang bukan smartphone, yang pasti tidak akan bisa. Handphone pun bisa menjawab atau mengikuti ujian ini, tetapi saya sarankan jangan smartphone tetapi laptop saja. Oke, walaupun sebenarnya smartphone bisa, tapi sebaiknya laptop atau komputer. Kenapa? Agar supaya ketika kalian menjawab soal-soalnya itu jadi lebih mudah kalau Anda menggunakan laptop atau komputer daripada hanya menjawab dengan menggunakan smartphone. Karena smartphone itu layarnya terbatas. Ya. Nah, masih ada banyak keterbatasan kalau kita menjawab soal walaupun sebenarnya bisa, tapi terbatas. Anda tidak terlalu bebas untuk menjawab soal dengan menggunakan smartphone. Jadi saran saya sekali lagi, gunakan laptop atau komputer selagi memang Anda ada atau Anda punya. Kecuali memang Anda tidak punya, terpaksa menggunakan smartphone, yang ada hanya smartphone ya pakai smartphone gitu ya. Tapi kalau Anda punya laptop atau punya komputer di rumah Anda atau di kosan Anda, sebaiknya gunakan laptop atau komputer. Nah, sebelum Anda akan memulai ujian, jadi ini sudah masuk kan, setelah klik link yang tadi, Anda sudah masuk ke lamannya. Ini hanya
ujian online contoh ya, hanya contoh, hanya uji coba. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa yang ada di lamannya ini. Ya, di sini kan ada tulisan teacher paling ringan. Jadi itu saya ya. Cara Septiani paling ringan, tapi biasa mereka hanya menampilkan last name-nya saja, paling ringan. Kemudian kelasnya ya saya beri nama kelas uji coba. Nanti ini kalau sudah ujian sebenarnya tentu ada kelasnya ya, mungkin kelas ilmu kimia, mata kuliah apa, mungkin seperti itu. Atau kelas pendidikan kimia, mata kuliah apa, seperti itu. Dan yang ini Q2SP6ERZ itu adalah kode tes dari ujian ini. Nah, kita tidak perlu membahas kode tes ini karena kan saya sudah membagikan linknya, Anda tinggal klik link tersebut langsung masuk ke lamannya, tidak perlu memasukkan kode tes lagi. Oke. Nah, kemudian yang di bagian kiri ini ada length, ada level, dan ada timer. Dan di bagian kanan ada complete dan clock. Apa semua itu? Nah, kalau length ini maksudnya menunjukkan jumlah soal atau banyaknya soal ada berapa. Jadi di contoh ini soalnya ternyata ada 16. Oke. Nah, kalau level ini menunjukkan tingkat kesukaran dari soal. Jadi saya tidak akan mengaturnya, mungkin ya level 1 saja ya. Tidak perlu mau pakai level-level berapa gitu ya. Kemudian timer ini menunjukkan waktu yang dibutuhkan atau yang diberikan kepada Anda untuk menjawab setiap soal yang ada. Jadi di sini contohnya diberikan waktu 15 menit. Oke. Karena ini ya contoh. Mungkin nanti pada saat ujian sebenarnya akan lebih lama. Mungkin 1,5 jam atau sampai 2 jam. Tapi ini kan hanya contoh, soalnya hanya 16, jadi 15 menit dirasa cukup. Karena ini hanya contoh. Kemudian di bagian kanan ada complete dan clock. Complete itu menyatakan apa? Jadi complete itu menyatakan nanti pada saat Anda menjawab soal-soalnya, complete itu menyatakan sudah berapa banyak soal yang sudah Anda jawab. Nah, di sini complete-nya baru masih tertulis 0. Itu karena Anda belum mulai menjawab soal. Makanya masih 0. Kemudian clock itu menandakan waktu yang tersisa. Ya. Jadi ini kan clock masih tertulis 0 karena memang Anda belum mulai menjawab soal. Nanti kalau Anda sudah mulai menjawab soal, clock-nya ini akan mulai berjalan mundur. Jadi dari 15 menit mulai berjalan mundur sampai nanti habis waktu. Jadi yang perlu saya ingatkan adalah berhati-hatilah saat menjawab. Jangan sampai Anda sudah terpaku di satu soal. Anda sudah terpaku di satu soal sehingga Anda sudah tidak lihat ternyata waktunya sudah mau habis atau sudah mau hampir habis. Akhirnya setelah waktu habis, karena Anda sudah terlalu banyak terpaku di beberapa soal dalam waktu yang lama, akhirnya soal-soal yang lain yang belum Anda jawab sudah tidak sempat terjawab. Oke, jadi manajemen waktu itu penting untuk kalian perhatikan. Oke, jadi tipsnya adalah kalau kalian sudah tidak tahu menjawab soalnya, kalau misalkan Anda temukan soal pilihan ganda ya, digesing aja, ditebak aja kira-kira jawaban yang mana, siapa tahu tebakan Anda benar. Daripada Anda sudah berkutat di satu nomor itu dan memakan waktu yang sangat lama gitu. Jadi manajemen waktu itu sangat penting ya, karena ini berkaitan dengan nilai Anda nanti. Oke. Nah, kemudian ketika kita mulai, saya akan mendemonstrasikan bagaimana cara Anda menjawab soal. Nah, sebelum masuk ke soal-soalnya, tentu Anda harus memilih di bagian student ini. Jadi di bagian student ini akan ada nama-nama dari tiap mahasiswa yang mengontrak mata kuliah ini. Jadi saya sudah daftarkan nama-nama mahasiswanya yang mengontrak mata kuliah tersebut. Jadi nama-nama tersebut saya dapat informasi dari si Unima. Oke, di bagian akademik. Jadi kalau kita klik di bagian student, kita klik. Jika ingin memulai ya, kita di bagian student kita klik. Nanti akan muncul. Nah, karena ini hanya contoh ya, jadi saya namakan nama-namanya itu nama mahasiswa A sampai mahasiswa E. Jadi mahasiswa A, B, C, D, dan E. Jadi dianggap di kelas ini hanya ada 5 mahasiswa dengan nama-nama seperti ini.
Oke. Nah, anggap saja misalkan nama Anda mahasiswa A, Anda klik mahasiswa A. Oke. Setelah diklik, akan muncul bacalah instruksi. Akan muncul instruksi seperti ini. Nah, tapi kalian juga harus ingat, pada saat saya merekam video ini, saya lupa men-setting. Selain Anda memilih nama Anda sendiri, Anda juga harus memasukkan di bawahnya. Biasanya ada di bawahnya. Itu yang harus Anda masukkan adalah password. Jadi selain memilih nama, ada password nanti. Dan password itu harus Anda isi dengan NIM Anda masing-masing. Oke, jadi kalau selain diminta nama, nanti akan ada NIM juga, password, akan ada password. Dan passwordnya itu Anda isikan dengan NIM Anda masing-masing. Jadi biasa di bawah student ada password. Di bawah namanya ini, nama studentnya akan ada password, dan itu diisi sekali lagi oleh NIM kalian masing-masing. Jadi diisi dengan NIM kalian masing-masing. Oke, diingat itu. Di saat saya merekam video ini, saya lupa men-setting, ada diminta NIM juga sebenarnya sebagai passwordnya. Oke, jadi itu yang perlu Anda ingat. Nah, kemudian saat Anda masukkan nama dan kemudian nanti akan ada password Anda masukkan, akan muncul instruksi seperti ini. Sebelum memulai menjawab soal, bacalah instruksinya. Di sini dicontoh, ditulis instruksinya adalah, bacalah soalnya dengan seksama, lalu berilah jawaban yang benar. Hal yang perlu kalian ingat, peserta ujian tidak diperkenankan untuk kembali ke soal sebelumnya apabila soal tersebut sudah dijawab, sehingga berhati-hatilah dalam menjawab soal. Nah, ini kurang lebih juga instruksi yang sama yang akan saya tulis pada saat ujian nanti. Jadi saya perlu ingatkan, kalian harus berhati-hati dalam menjawab soal, karena Anda tidak diperkenankan untuk balik lagi ke soal-soal sebelumnya, untuk misalkan mengganti jawaban, karena mungkin Anda sudah, salah misalkan, Anda sudah bisa balik. Yang ada hanya akan terus forward, maju terus ke soal-soal selanjutnya. Jadi, kuncinya berhati-hati dalam menjawab soal, jangan asal-asalan atau jangan salah-salah klik. Oke, kemudian Anda next di soal berikut, Anda sudah bisa balik. Oke, jadi seperti itu, tapi tetap ingat manajemen waktu. Oke. Nah, jika sudah siap untuk memulai tesnya, Anda tinggal klik Start Testing. Pada saat Anda start testing, clock ini mulai berjalan. Ya, timer waktu mundur, hitung mundurnya mulai berjalan. Coba kita lihat ya. Kita mulai saja Start Testing. Nah, dia mulai menghitung mundur clocknya. Nah, dalam ujian ini akan ada berbagai macam model soal. Ada yang model soal esai seperti yang Anda lihat ditampilkan sekarang ini, soal pertama. Ini adalah model soal esai. Ada juga model soal pilihan ganda atau objective test, ya. Pilihan ganda. Kemudian ada juga model soal mengisi. Dan ada juga model soal mencocokkan. Semua digabung menjadi satu kesatuan, sehingga Anda perlu memperhatikan itu. Jadi untuk contoh soal pertama ini adalah soal esai. Ini hanya contoh ya. Saya berikan contoh soal yang paling gampang yang saya rasa semua warga negara Indonesia tahu. Jadi soalnya adalah, Anda bisa baca sendiri ya. Tuliskan kelima bunyi sila dalam Pancasila. Ya, semua sudah tahu kan ya. Jadi kita langsung klik saja. Jadi dalam kotak tinggal diklik dengan menggunakan laptop. Silakan Anda ketik sila pertama misalkan ya. Ketuhanan yang Maha Esa. Enter. Sila kedua misalkan kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga, persatuan
Indonesia. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan, dan permusyawaratan perwakilan. Oke. Sila 5 dianggap kira-kira seperti itu ya jawabnya. Apa sila 5? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, jadi kira-kira seperti ini gambaran ketika Anda akan menjawab soal yang bentuk model atau modelnya soal esai. Jadi tinggal Anda ketikkan saja jawabannya. Ini sebagai contoh. Jika Anda sudah ketik jawabannya seperti ini sesuai dengan soal yang diminta, Anda klik OK. Maka dia akan lanjut ke soal selanjutnya. Nah, ketika tadi soal yang kita lihat adalah soal esai, nah soal yang kedua ini ternyata adalah model soal pilihan ganda atau multiple choice. Nah, cara Anda menjawab langsung Anda klik saja di bagian bulatan-bulatan putih ini, mana yang jawabannya benar, menurut Anda benar. Kayak ini kan contoh soalnya, Persatuan Indonesia adalah bunyi sila, kita semua sudah tahu bahwa itu adalah sila ketiga. Langsung saja klik ketiga dan klik OK kalau sudah yakin. Maka Anda akan lanjut ke soal selanjutnya. Nah, di soal selanjutnya ternyata model soalnya sudah berbeda lagi, yaitu model soal mengisi. Oke, jadi ini ada gambar, ada soalnya ya. Dan Anda diminta untuk mengisi jawabannya di kotak-kotak jawaban. Jadi ada 5 kotak jawaban, 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, jadi Anda tinggal isikan sesuai dengan soal yang diminta apa jawabannya. Gitu. Jadi misalkan ini kan gambar bintang melambangkan sila. Anda tinggal klik kotak jawabannya dan ketikkan jawabannya. Yaitu pertama. Oke. Kemudian yang kedua, gambar rantai melambangkan sila. Anda langsung ketikkan saja jawabannya. Kedua. Gambar pohon beringin melambangkan sila. Langsung saja klik dan ketikkan ketiga. Lambang kepala banteng melambangkan sila. Langsung saja klik di kotaknya lalu ketikkan keempat. Gambar padi dan kapas melambangkan sila. Klik saja langsung ketikkan ke-5. Itu udah contoh jawabannya kira seperti itu. Nah, untuk model seperti ini, model soal seperti ini yang perlu saya ingatkan, Anda harus pastikan yang Anda ketikkan itu tidak salah ketik. Agar supaya sistem membacanya sudah benar. Agar supaya jawaban Anda tidak dianggap salah. Kenapa seperti itu? Karena misalkan contoh, sila yang pertama. Jawabannya kan pertama. Kalau Anda misalkan kelebihan satu huruf saja jadi pertama, maka jawaban sistem akan membaca itu salah. Padahal sebenarnya tidak bermaksud seperti itu, tapi karena salah ketik, jadinya salah. Atau Anda kurang satu huruf saja, hanya jadi pertama, kurang huruf A, itu juga sistem akan membacanya salah. Jadi soalnya dianggap salah. Padahal sebenarnya Anda sudah tahu jawabannya. Jadi yang perlu saya ingatkan, pastikan dalam menjawab soal mengisi, kata yang perlu diisi sebagai jawaban itu harus benar dan tidak salah ketik. Oke. Setelah Anda sudah yakin dengan jawabannya, klik OK untuk ke soal selanjutnya. Oke, sampai di sini kita sudah lihat bahwa waktu yang tersisa masih ada 8 menit. Oke. Nah, berikutnya ini adalah contoh soal mencocokkan. Oke. Jadi Anda harus cocokkan yang di sebelah kiri dengan kalimat-kalimat singkat yang ada di sebelah kanan. Oke. Caranya gampang. Anda tinggal klik dulu yang di sebelah kiri. Misalkan yang nomor 1 ini sila kedua. Klik.
Anda cari pasangannya. Sila kedua bunyinya apa sih? Sila kedua bunyinya Munsyani yang beradab. Tinggal klik. Ya, akan jadi seperti ini. Ini cocok berarti. Menurut Anda ya. Kemudian sila keempat, yang pasangannya di kanan yang mana? Ini. Oke, dia akan otomatis dipasangkan. Sila kelima, pasangannya yang mana? Ini. Oke, sila ketiga, pasangan yang mana? Yang ini. Sila pertama, pasangan yang mana? Yang ini. Oke. Jika Anda sudah membaca kembali, periksa kembali bahwa semuanya sudah cocok dan jawabannya menurut Anda sudah benar, maka klik OK. Tapi kalau ternyata masih ada salah, Anda bisa klik ini, clear. Dia akan balik lagi, sehingga Anda bisa rubah kalau misalkan masih ada yang salah. Oke. Tapi kalau sudah benar, langsung klik OK. Oke. Ini kan tadi sudah benar sebenarnya, tapi saya hanya memberikan contoh. Kalau misalnya ada yang masih tak salah, Anda bisa klik clear dan perbaiki. Oke? Nah, ketika ini sudah benar, langsung klik OK untuk ke soal selanjutnya. Nah, di soal ini kita kembali lagi ke soal pilihan ganda atau multiple choice. Di sini Anda tinggal klik saja mana pilihan jawaban yang menurut Anda benar. Jadi menurut soal di contoh soal ini, jawabannya tentu saja adalah sila kedua, ya. Munsyani yang berada itu sila kedua. Jadi langsung klik OK. Setelah sudah jawab kedua, klik OK. Nah, soal selanjutnya masih pilihan ganda juga. Ini jelas jawabannya adalah keempat. Klik OK. Ketuhanan yang Maha itu adalah sila pertama. Klik OK. Kalau soal ini adalah sila ke-5. Klik OK. Oke. Nah, setelah semua soal sudah Anda jawab, maka di bagian akhir Anda akan melihat skor Anda berapa. Dalam hal ini tertulis skornya 100%, berarti semua soal yang Anda jawab itu sudah benar semua. Di luar esai ya. Di luar esai, karena tadi kan ada satu soal yang esai. Biasanya esai itu akan saya periksa nanti kalau sudah benar nggak yang Anda jawab. Jadi skor yang ditampilkan ini adalah semua skor di model-model soal di luar esai. Jadi kalau misalkan skornya menunjukkan misalkan seperti contoh ini 100%. Itu baru soal-soal yang lain. Esai belum, esai saya akan nilai sendiri itu. Jadi belum tentu Anda benar semua juga, bisa saja misalkan esainya salah gitu ya. Atau esainya hanya 50% benar. Jadi seperti itu. Jadi informasi yang Anda dapatkan ini adalah informasi 100% skor ini adalah informasi soal-soal model soal-soal yang lain selain model soal esai. Oke, karena esai itu kan tidak bisa dinilai oleh sistem, itu perlu penilaian yang ada subjektivitasnya juga sebenarnya. Sehingga untuk esai biasanya saya akan periksa sendiri, saya akan baca sendiri hasil yang Anda tulis. Oke, jadi itu perlu diingat. Jadi di bagian akhir akan ditampilkan skor 100% seluruh model soal di luar esai. Itu menandakan selain esai ya, di luar esai model soal yang lain saya sudah menjawab dengan benar 100%. Sedangkan yang kedua ini completed, maksudnya semua soal yang berhasil dijawab 16, berarti saya sudah menjawab semuanya. Baru unanswered itu maksudnya soal yang tidak dijawab 0, berarti saya menjawab semuanya. Dan right dan wrong itu maksudnya menunjukkan berapa jumlah soal yang benar dan berapa yang salah. Nah, di sini dalam hal ini saya benar semuanya, 16 soal, ada 16 soal dan benar 16, benar semuanya. Dan wrong ini 0. Berarti tidak ada yang salah. Dan time ini menunjukkan waktu yang saya butuhkan 9 menit 16 detik. Jadi waktu keseluruhan diberikan 15 menit, tapi saya hanya mengerjakannya dalam waktu 9 menit 16 detik. Dan seconds per problem ini maksudnya rata-rata waktu dalam detik per soal yang saya butuhkan untuk menjawab 34,75 detik. Oke. Jadi itu saja mungkin yang perlu saya sampaikan kepada kalian.
untuk nanti kalian perhatikan dengan seksama. Oke, jadi sekali lagi, beberapa hal yang perlu saya ingatkan. Sebaiknya dalam hal mengerjakan ujian ini, menggunakan laptop atau komputer. Hindarilah menggunakan smartphone kecuali memang Anda tidak punya laptop, hanya punya smartphone yang terpaksa. Tapi kalau Anda punya semua, ternyata punya laptop, gunakanlah laptop atau komputer. Jangan gunakan smartphone, karena agak susah nanti ketika Anda menjawab soalnya, membutuhkan waktu yang lebih lama menurut pengalaman saya. Apalagi ketika Anda akan menjawab esai, terus membutuhkan waktu jawaban esainya itu ternyata butuh jawaban yang panjang, Anda akan sangat sulit kan? Kalau mengetik dari smartphone, lebih mudah Anda mengetik menggunakan keyboard yang ada di laptop or yang ada di komputer Anda, ya kan? Jadi seperti itu. Kemudian saya perlu ingatkan juga manajemen waktu. Jangan sampai Anda terpaku, jadi pengalaman kakak kalian sebelumnya yang sudah ujian ini juga, menggunakan dead quiz juga, banyak yang sudah terpaku di 1 atau 2 soal. Mereka mungkin belum mendapat jawabannya, terpaku di situ, akhirnya tanpa mereka sadari, waktu yang tersisa itu tinggal sedikit, sedangkan soal yang belum mereka jawab masih banyak. Oke, jadi kalian juga harus belajar bagaimana memanage waktu dalam menjawab soal. Kemudian hal yang ketiga, hal yang selanjutnya perlu saya ingatkan adalah berhati-hati dalam menjawab soal juga, jangan asal-asalan juga. Pastikan dulu jawabannya sudah benar, baru Anda oke, sehingga ketika Anda menjadi tak salah, kita tidak isi, Anda sudah bisa balik ke soal yang sebelumnya. Oke, dia hanya akan next terus, akan forward terus ke depan, ke soal-soal selanjutnya, nggak mungkin lagi bisa balik ke soal sebelumnya. Jadi berhati-hati juga dalam menjawab soal-soal. Dan selanjutnya tips saya, kalau misalkan ada yang Anda sudah tidak tahu jawabannya, daripada terpaku di situ terus, sebaiknya kalau itu kebetulan dapat soalnya pilihan ganda atau multiple choice, langsung saja ditebak saja kira-kira jawabannya apa. Siapa tahu jawaban Anda benar daripada Anda tidak isi. Karena kalau Anda belum isi juga belum bisa next ke jawaban selanjutnya, ke soal selanjutnya memang. Jadi itu kira-kira tips dari saya untuk Anda perhatikan. Oke, jadi mungkin dari saya sekian sampai di sini. Kalaupun penjelasan saya ini masih ada yang belum jelas dan Anda ingin bertanya, ya silakan tanyakan langsung ke saya via WhatsApp. Oke? Untuk waktu ujian, nanti kita akan atur kapan sesuai dengan kesepakatan bersama. Oke, mungkin sekian dari saya. Sampai ketemu di ujian nanti. Terima kasih.